Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, di mana saya akan mempresentasikan hasil dari slide yang telah saya buat. Judul pada materi kali ini adalah pengantar rangkaian digital, konsep dan konsep sistem bilangan. Untuk nama saya adalah Andika Wahyu Pratama, NPM 2040302011, Prodi Teknik Elektro. Untuk yang pertama, yaitu pengantar rangkaian digital. Digital. Kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Teknik digital adalah sistem yang memproses nilai Decrypt dalam representasi digital. Besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Contoh seperti jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal, jam, dan menit. Kadang-kadang juga per detik. Nilai jam itu berubah secara kontinu, tetapi jam digital tidak membaca secara kontinu. Tetapi dalam rangka menit, atau dalam rangka per menit ataupun per detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah Decrypt dibandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Di sini ada referensi data atau perbedaan antara analog dan digital. Untuk perbedaan analog dan digital, jika analog adalah sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Kuantitas analog mempunyai nilai-nilai kontinu. Untuk digital, kualitas yang dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas tetapi dengan simbol yang dinamakan digit. Kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Untuk analog, saya akan menjelaskan sedikit di mana perbedaan ini bisa kita lihat pada gambar, dan juga untuk perbedaan analog dan digital kita bisa membacanya karena di sini saya sudah menuliskannya dengan jelas. Kuantitas digital dan analog. Untuk analog bisa dilihat itu adalah contoh dari grafik sebuah kuantitas analog, suhu, temperatur versus waktu atau time. Kemudian ini adalah gambar nilai samping melambangkan kuantitas dari suatu analog. Setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat digitalkan dengan melambangkan titik sebagai sebuah kode digital yang terdiri dari 1 dan 0. Dan ini untuk kuantitas dari nilai digital ya, dari digital. Sistem elektronik analog. Sistem elektronik analog sebuah sistem untuk orang banyak menggunakan amplifier. Suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Contoh dari sistem analog atau dari peralatan elektronika ini seperti speaker, salon, dan speaker dari HP itu termasuk dari sistem elektronika analog. Untuk sistem elektronika digital, compact disc atau CD player merupakan sebuah contoh sistem analog, sistem yang menggunakan kedua sistem digital dan analog. Ini ada yang namanya CD atau compact disc, di mana CD tersebut
merekam suara, lalu masuk ke dalam convert, dan dikeluarkan secara analog atau menggunakan speaker. Perbedaannya antara yang gambar yang ini dengan yang ini adalah di mana untuk gambar ini, untuk sistem analog, kita menggunakan microphones. Microphones ini adalah adalah alat yang merekam suara kita, lalu dikeluarkan oleh speaker dengan frekuensi yang sama. Bahkan frekuensinya mungkin terdengar lebih keras dibanding dengan kita berbicara. Untuk sistem elektronika digital, contoh dari digital ini sendiri terdapat pada hard disk atau CD, di mana CD ini sudah memiliki rekaman suara yang kita udah rekam, lalu masuk ke convert, dan dikeluarkan secara analog atau menggunakan speaker. Ya. Keunggulan digital. Mudah dirancang, hanya switch. Atau ibaratkan mudah dirancang hanya dengan menggunakan tombol atau switch. Informasi mudah disimpan, lebih teliti, mudah diprogram ulang, tahan derau atau gangguan, dimensi komponen makin kecil, semakin orang cenderung mendigitalkan sistem elektronika. Maksud dari sistem dimensi komponen makin kecil ini ibaratkan dengan ruang penyimpanan. Untuk sistem digital sendiri, di mana untuk komponennya itu hanya bisa menggunakan hard disk ataupun CD. Untuk yang poin ini, semakin orang cenderung mendigitalkan sistem elektronika. Maksudnya, setiap orang akan berlomba-lomba untuk membuat sistem-sistem digital, di mana sistem-sistem ini akan otomatis. Atau bisa dibilang sistem ini adalah sistem otomatis yang dimana orang akan berlomba-lomba mengupgrade-nya. Ya, pemrosesan data digital. Temperatur analog. Machine defense, analog to digital converse, lalu digital process, analog to digital converter, DAC, controller, adjust converter. Dasar teknik digital, binary, digit, electronic changer, dan electronic set. Di sini jelas untuk slide-nya. Dua kendaraan yang mempresentasikan data, misalkan bikin sistem keamanan yang memiliki 2-3 kunci. Kuncinya dipegang si A, B, dan C. Sistem keamanan akan terbuka ketika A dan B memasukkan kunci ini on dan nilai I. Ini dan bernilai I atau bernilai 1. Kalau hanya si C saja yang memasukkan kunci, dia juga akan bernilai 1. Sistem ini disederhanakan menjadi persamaan matematika Y sama dengan fungsinya. Kemudian dibuat rangkaian sehingga bisa jadi sistem keamanan sederhana secara teori. Maksud dari contoh yang ini, itu misalkan kunci yang dipegang dari A dan B hanya akan terbuka ketika mereka memasukkan kunci itu bersamaan. Tetapi jika hanya C yang memasukkan kunci itu juga akan terbuka, dikarenakan sistem ini dibuat dengan persamaan matematika di mana Y sama dengan fungsinya. Atau bisa disebut memprogram, dan bentuk program itu disederhanakan menjadi sistem otomatis. Ini adalah modul gambar dari sistem tersebut. Jelas? Ada sebuah device, dan sebuah device ada transmitter dan sirkuit, kemudian dihubungkan pakai rangkaian-rangkaian, ada ground, ada power, jadi gate, itu gerbang, logika, dan dari gerbang menjadi modul-modul ini jadi sistem. Dari sirkuit kemudian dihubungkan.
Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah konsep matematika yang digunakan dalam pecahan, pencacahan, dan pengukuran. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari satu sistem fisik. Jenis-jenis sistem bilangan. Desimal atau basis 10. Desimal atau basis 10 adalah suatu sistem bilangan yang sudah umum dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan sistem bilangan desimal memakai basis 10 dan juga memakai 10 macam simbol bilangan, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Biner atau basis 2. Biner atau basis 2 merupakan sistem bilangan yang terbagi menjadi 2 simbol, yakni 0 dan juga 1. Bilangan biner atau basis 2 ini dikenalkan dan dipopulerkan oleh John von Neumann. Dan untuk sistem bilangan modern itu dicetuskan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz di abad ke-17. Oktal atau basis 8. Oktal atau basis 8 merupakan sistem bilangan komputer yang terbagi dari 8 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Kemudian heksadesimal atau basis 16. Heksadesimal atau basis 16, heksa yang artinya 6 dan desimal yang artinya 10 merupakan suatu sistem bilangan yang terbagi dari 16 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Kemudian, dalam sebuah sistem bilangan mempunyai base atau radix. Maksimum angka atau simbol yang digunakan dalam sistem tersebut itu disebut dengan radix. Kemudian untuk absolute digit adalah jenis angka yang mempunyai nilai berbeda dalam sistem. Kemudian posisional atau place adalah nilai yang terkandung dalam suatu posisi. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Ada beberapa rangkaian logika kombinasional yang akan dibahas dalam encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Oh, mohon maaf untuk tadi multiplexer dan demultiplexer. Encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal, memasukkan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya 2 atau lebih variabel masukan, hingga keluaran dinyatakan dengan aljabar Boolean, tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang digunakan. Kemudian decoder. Decoder adalah rangkaian decoder mempunyai sifat yang mengembalikan yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode
biner menjadi sinyal decrypt. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang lebih 2N. Variabel M adalah kombinasi, mohon maaf, untuk yang ini, sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N. Variabel M memiliki kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Suatu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Kemudian multiplexer. Multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output atau keluaran. Memilih input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol kendali atau select. Kemudian demultiplexer. Demultiplexer adalah komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX pada DEMUX. DEMUX. Mungkin ada yang kurang, yaitu singkatan dari demultiplexer adalah DEMUX atau bisa dibaca DEMUX. Jumlah masukannya hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian select-nya. Suatu rangkaian diklasifikasikan sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluaran ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Oke. Sekian. Mohon maaf untuk beberapa kalimat saya yang berbelit-belit dan tidak kesiapannya materi tadi. Mungkin karena kesalahan saya edit ya. Terima kasih. Di sini saya memiliki moto hidup yang saya selalu pegang, yaitu kesuksesan hanya dipersembahkan oleh dia yang bekerja keras menggapainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.